Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang materinya adalah integral fungsi eksponen, integral fungsi trigonometri, dan integral fungsi logaritma. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3 adalah yang pertama Graciani Kebersihaan, kedua Jerry Kolomban Batu, ketiga Novita Putri Purba, keempat Stefani DF Silalahi, kelima Teguh Prasetyo, dan yang keenam Yohana Agesti Ginting. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah integral fungsi eksponen. Karena DE pangkat X per DX sama dengan E pangkat X dan DA pangkat X per DX sama dengan A pangkat X ln A, maka integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C, dan integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X per ln A tambah C. Maka praktisnya integral E pangkat Gx, G turunan X dx dapat kita sederhanakan menjadi integral E pangkat U du dengan substitusi U sama dengan Gx dan du sama dengan G turunan X dx. Baiklah, kita akan ke contoh soalnya. Hitunglah integral 7 pangkat 6x dx. Penyelesaiannya, kita misalkan U itu adalah 6x, maka du-nya sama dengan 6 dx. Sehingga integral 7 pangkat 6x dx sama dengan 1/6 integral 7 pangkat U du sama dengan 1/6 7 pangkat U per ln 7 ditambah C sama dengan hasilnya adalah 7 pangkat 6x per 6 ln 7 ditambah C. Selanjutnya kita membahas integral fungsi trigonometri. Nah, berdasarkan rumus diferensial dasar, telah kita ketahui bahwa integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Kemudian integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Integral sek kuadrat x dx sama dengan tangen x ditambah c. Kemudian integral cosek kuadrat x dx sama dengan min kotangen x ditambah c. Integral sek x tangen x dx sama dengan sek x ditambah c. Dan integral cosek x kotangen x dx sama dengan min cosek x ditambah c. Dalam pengerjaan integral fungsi trigonometri ini dapat kita kerjakan dengan metode substitusi. Nah, kita coba masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama kita coba mengerjakan integral sin x cos x dx. Pertama kita misalkan sin x sebagai u, sehingga du-nya kita peroleh sama dengan cos x dx, di mana cos x merupakan turunan dari sin x. Maka integral sin x cos x dx sama dengan integral u du, di mana sin x-nya kita gantikan menjadi u dan cos x dx-nya kita gantikan menjadi du. Sama dengan setengah u kuadrat ditambah c. Setelah kita peroleh, kita substitusikan tadi lagi nilai u-nya menjadi kita peroleh setengah sin x kuadrat x ditambah c. Kemudian kita coba mengerjakan untuk soal nomor 2. Integral sek pangkat 3x tangen x dx. Kita misalkan u sama dengan sek x, sehingga kita peroleh du sama dengan sek x tangen x dx. Maka integral sek pangkat 3x tangen x dx itu sama dengan integral u kuadrat du sama dengan integral dari u kuadrat, yaitu 1/3 u pangkat 3 ditambah c. Kemudian kita substitusikan lagi nilai u tadi, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1/3 sek pangkat 3x ditambah c.
Baiklah, kita sudah menyelesaikan persoalan integral menggunakan metode substitusi. Persoalan integral tersebut bisa juga kita hitung tanpa substitusi. Yang kita perlukan adalah pemahaman yang baik terhadap aturan rantai. Mari kita lihat contoh soal yang ada. Di sini ada 2 contoh soal. Kita akan selesaikan tanpa metode substitusi. Yang pertama, yaitu integral sin x cos x dx. Bagaimana menyelesaikannya? Baiklah, karena seperti yang kita ketahui, cos adalah turunan dari sin, sehingga integral dari cos adalah si sin. Maka, integral sin x cos x dx sama dengan sin x d per dx dan dimasukkan integral cos x sama dengan sin x dx. Hasilnya adalah setengah sin kuadrat x tambah c. Selanjutnya, soal kedua, integral sekant pangkat 3x tangen x dx. Untuk menyelesaikannya, kita ubah dan tuliskan kembali soal ke dalam bentuk integral sekant pangkat 3 kita pisahkan menjadi sekant kuadrat x dikali sekant x, yang hasilnya adalah sekant pangkat 3x. Sehingga sekant kuadrat x dikali sekant x dikali tangen x dx. Karena sekant x dan tangen x adalah turunan dari sekant x, maka integral dari sekant x tangen x adalah sekant x. Maka, integral sekant kuadrat x dikali sekant x kali tangen x dx sama dengan integral sekant kuadrat x d per dx dikali sekant x dx. Hasilnya adalah 1/3 sekant pangkat 3x tambah c. Sebagai tambahan terkait materi integral fungsi trigonometri ini, kita perlu mengingat 2 rumus penting berikut. Jadi, ada 2 rumus penting yang harus kita ingat. Yang pertama, integral cos kuadrat x dx sama dengan setengah x tambah 1/4 sin 2x tambah c. Lalu yang kedua, integral sin kuadrat x dx sama dengan setengah x kurang 1/4 sin 2x tambah c. Kita juga dapat menurunkan rumus tersebut dan akan memperoleh rumus cos kuadrat x sama dengan setengah dikali 1 tambah cos 2x, dan sin kuadrat x sama dengan setengah dikali 1 kurang cos 2x. Terima kasih. Ketiga, integral menuju bentuk fungsi logaritma. Pada materi ini kita mempelajari integral dengan bentuk. Yang pertama, integral dx per akar dari x kuadrat kurang lebih a kuadrat. Yang kedua, integral dx per x kuadrat kurang a kuadrat. Yang ketiga, dx per a kuadrat kurang x kuadrat. Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut, kita diberikan rumus. Yang pertama, integral dx per akar dari x kuadrat tambah a kuadrat sama dengan ln mutlak x tambah akar dari x kuadrat tambah a kuadrat tambah c. 2. Integral dx per akar dari x kuadrat kurang a kuadrat sama dengan ln mutlak x tambah akar dari x kuadrat kurang a kuadrat tambah c. Ketiga, integral dx per a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan 1/2a ln mutlak x tambah a per x kurang a tambah c. Yang keempat, integral dx per x kuadrat kurang a kuadrat sama dengan 1/2a ln mutlak x kurang a per x tambah a tambah c. Baik, selanjutnya contoh soal yaitu hitunglah integral dx per akar x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Penyelesaian integral dx per akar x kuadrat ditambah 2x tambah 3 sama dengan integral dx per akar x tambah 1 pangkat 2 ditambah 2. Misalkan u sama dengan x tambah 1, maka du sama dengan dx, sehingga integral dx per akar x kuadrat ditambah 2x tambah 3
sama dengan integral du per akar u kuadrat ditambah 2 sama dengan ln u tambah akar u kuadrat ditambah 2 tambah c sama dengan ln x tambah 1 ditambah akar x tambah 1 kuadrat ditambah 2 ditambah c sama dengan ln x tambah 1 ditambah akar x kuadrat ditambah 2x tambah c tambah 3 ditambah c. Selanjutnya penyelesaian yaitu integral dx per x kuadrat ditambah 4x tambah 3 sama dengan integral dx per x tambah 2 akar kuadrat dikurang 1. Misalkan u sama dengan x kuadrat x tambah 2, maka du sama dengan dx, sehingga integral dx per x kuadrat ditambah 4 x tambah 3 sama dengan integral du per u kuadrat dikurang 1 sama dengan setengah ln nilai mutlak dari u kurang 1 per u tambah 1 tambah c sama dengan setengah ln nilai mutlak dari x ditambah 2 dikurang 1 per x tambah 2 tambah 1 ditambah c sama dengan setengah ln nilai mutlak dari x tambah 1 per x tambah 3 ditambah c. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan contoh soal bagian C. Di sini ada integral dari bilangan Euler pangkat 2x per akar bilangan Euler pangkat 4x kurang 9 dx. Penyelesaiannya, pertama kita misalkan dulu u sebagai bilangan Euler pangkat 2x, maka dengan cara du per dx didapat nilai dx sama dengan 2 kali bilangan Euler pangkat 2x du, sehingga integral bilangan Euler pangkat 2x per akar bilangan Euler pangkat 4x kurang 9 dx sama dengan setengah integral du per akar u pangkat 2 kurang 9 sama dengan setengah menjadi setengah ln mutlak u tambah akar u pangkat 2 kurang 9 tambah c, sehingga hasil akhirnya menjadi setengah ln mutlak bilangan Euler 2x tambah akar bilangan Euler pangkat 4x kurang 9 tambah c. Jadi bilangan u yang sudah kita misalkan menjadi bilangan Euler pangkat 2x, kita ubah kembali u-nya menjadi bilangan Euler pangkat 2x, sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, sudah tidak terasa kita sudah sampai di akhir penjelasan. Demikianlah penjelasan yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata ataupun salah penjelasan, kami memohon maaf. Dan sekian, terima kasih, salam sehat. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.